Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atala Satria Dewangga dengan NIM 23060300129. Di sini saya akan menjelaskan tentang syariah Islam. Syariah Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam adalah hukum agama yang membentuk merujuk bagian dari tradisi Islam. Ini berasal dari ajaran agama Islam dan didasarkan pada kitab suci Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis. Dalam bahasa Arab, istilah syarah mengacu pada hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diubah dan dikontraskan dengan fikih yang mengacu pada interpretasi ilmiah manusia. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 36, bahwa sekiranya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dalam menentukan sendiri ketetapan itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat dalam surah Al-Maidah, Quran surat 5, 101 yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori asas syara, dan perkara yang masuk dalam kategori furu atau syara. Asas syara yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Kedudukannya sebagai pokok syariah Islam, di mana Al-Quran itu asas pertama syara dan Al-Hadis itu asas kedua syara. Sifatnya pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada, sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat. Furu atau syara yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kedudukannya sebagai cabang syariat Islam, sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia kecuali diterima ulil amri setempat sebagai peraturan atau perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya. Peran syariah telah menjadi topik yang diperebutkan di seluruh dunia. Ada perdebatan yang sedang berlangsung mengenai apakah syariah kompatibel dengan demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan berpikir, hak perempuan, hak LGBT, dan perbankan. Beberapa yurisdiksi di Amerika Utara dan Indonesia telah mengeluarkan larangan penggunaan syariah yang dibingkai sebagai pembatasan hukum agama atau asing. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa di Strasbourg memutuskan dalam beberapa kasus syariah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Secara etimologi bahasa, kata syariah berarti jalan yang berberkas menuju air karena sudah sering dilalui. Kemudian maknanya berkembang menjadi sumber air yang selalu diambil orang untuk keperluan hidup. Secara istilah, syariah adalah apa yang digariskan dengan ditentukan oleh Allah dalam agama sebagai aturan kehidupan para hambanya. Syariah diartikan sebagai segala peraturan yang datang dari Allah, baik berupa hukum-hukum
akidah, hukum yang bersifat praktik, maupun hukum akhlak. Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Selain sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran disebut juga sebagai sumber pertama atau asas pertama syara. Quran merupakan kitab suci terakhir yang turun dari serangkaian kitab suci lainnya yang pernah diturunkan ke dunia. Dalam upaya memahami isi Al-Quran dari waktu ke waktu, telah berkembang tafsiran tentang isi-isi Quran, namun tidak ada yang saling bertentangan. Hadis terbagi dalam beberapa derajat keasliannya. Di antaranya adalah 1 sahih, 2 hasan, 3 dhaif atau lemah, 4 maudu atau palsu, 5 matruk atau ditinggalkan, dan 6 mungkar. Terkait dengan susunan tertib syariah Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 36 mengajarkan bahwa sekiranya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dimahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat Quran dalam surah Al-Maidah ayat 13 yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan syariah Islam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.